Seorang nenek datang ke kantor polisi, melaporkan motor Supra kesayangan cucunya yang hilang. Kami langsung bergerak cepat, tak peduli seberapa kecil kasusnya. Rel duduk di bangku panjang kayu yang sudah mulai lapuk di pojok ruang SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Tubuhnya yang besar membuat kursi itu terlihat kecil. Bajunya sedikit ketat, kancing atasnya tidak dikancingkan karena perutnya yang buncit menghalangi. Ia baru saja selesai makan siang, nasi ayam goreng dengan teh manis hangat, ketika pintu masuk berderit dibuka. Seorang nenek tua masuk perlahan. Langkahnya tertatih-tatih. Rambutnya putih semua, ikat dengan pita merah, putih. Matanya berkaca-kaca, wajahnya murung. Nenek itu mendekati meja laporan. Rel melihat ekspresi wajah sang nenek, seperti orang yang sedang kehilangan harapan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Rel bertanya sambil menyeka sisa nasi di sudut mulutnya. Nenek itu menatap Rel sejenak, lalu menjawab pelan. "Saya mau lapor, Nak. Motor cucu saya hilang dicuri." Rel mengambil buku laporan dari laci, membukanya, lalu mulai mencatat. "Nama ibu?" "Surti," jawab nenek itu singkat. "Umur?" 74 tahun. Rel mengetik laptopnya cepat, lalu melanjutkan. "Motor apa yang hilang, Bu? Merek, jenis, warna, nomor polisi, kalau bisa juga nomor rangka dan mesin." "Honda Supra X, warna biru. Nomor polisi belum pasang. Cucu saya baru beli bulan lalu. Masih baru. Tapi semalam, motor itu raib dari depan rumah. Padahal pagar cuma dikunci tali plastik. Orang lewat pasti bisa lihat." Rel mengetik sambil sesekali mengangguk. Ia melirik rekan-rekannya di sebelah. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menggeleng pelan. Kasus pencurian motor memang sering dianggap biasa di kantor ini. Tapi Rel tak peduli. Ia sudah lama tahu, kasus kecil pun bisa jadi besar jika kita tahu cara mengupasnya. "Laporan resmi bisa kami proses, Bu, tapi harus sabar. Kami akan coba selidiki. Tapi kalau memang hanya motor biasa..." Nenek Surti menggeleng. "Itu bukan motor biasa, Nak. Itu satu-satunya penghasilan cucu saya. Dia kerja ojek online. Tanpa motor dia nggak bisa bekerja. Tolong, Nak, carikan motor itu. Saya rela puasa seminggu kalau Tuhan izinkan motor itu kembali." Rel diam sejenak. Ia menatap mata nenek itu. Di balik kabut usia, masih ada rasa percaya. Percaya bahwa polisi masih bisa dipercaya. Rel menarik napas panjang. Ia tahu, jika mengandalkan prosedur biasa, kasus ini akan hilang begitu saja. Tidak ada CCTV di lokasi kejadian. Tidak ada saksi. Bahkan tetangga bilang mereka tidak mendengar apa-apa. Ia menutup laptopnya. "Terima kasih, Bu. Saya akan coba cari informasi sendiri." Nenek Surti tersenyum kecil. "Terima kasih ya, Nak polisi. Saya doakan kamu selalu." Setelah nenek itu pergi, rekan-rekan Rel mulai bicara. "Kasus motor curian. Lagi-lagi itu. Kamu mikirin aja, Rel. Kalau semua kasus begini kita tangani, kita nggak akan pernah kelar kerja." "Betul. Apalagi motor itu belum ada nomor polisi. Bisa jadi juga belum dilaporkan ke leasing. Gampang-gampang hilang, gampang-gampang lupa." Rel hanya tersenyum. Ia tahu, banyak polisi di markas ini sudah jenuh, sudah bosan. Tapi ia tidak. Ia ingat masa lalu. Ayahnya dulu juga pernah kehilangan motor, dan polisi saat itu bahkan tidak mau mencatat laporan. Sejak hari itu, Rel bertekad, jika suatu hari ia menjadi polisi, ia tidak akan pernah meremehkan permintaan bantuan dari rakyat kecil. Malam itu, setelah selesai piket, Rel pulang ke kontrakannya. Ia mandi, lalu duduk di depan laptop. Ia mulai mencari informasi tentang pencurian motor jenis Supra di area tersebut. Dari data internal, ia temukan beberapa laporan serupa. Semua korban sama. Warga miskin, motor baru, tidak ada CCTV, tidak ada saksi, ada pola, tapi tidak ada bukti kuat. Semua kasus ditutup tanpa hasil. Rel menghela napas. Jika ingin menemukan motor Supra milik cucu nenek Surti, ia harus turun sendiri. Harus menyelam ke dunia bawah. Dunia jalanan. Tempat para gelandangan, pemulung, dan penadah berkumpul. Keesokan paginya, Rel tidak pergi ke kantor. Ia membersihkan lemari, mengeluarkan pakaian lusuh bekas operasi penyamaran.
celana jeans robek, jaket compang-camping, kaos kotor. Ia juga membawa uang secukupnya, kartu identitas palsu, dan ponsel cadangan. Ia memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu berjalan kaki menuju kolong jembatan. Disinilah dunia lain dimulai. Dunia yang jarang tersentuh hukum. Dunia yang hidup sendiri. Di bawah jembatan, rel mulai berpura-pura sebagai gelandangan. Ia berdiri di sudut, mengusap perutnya, lalu duduk di atas kardus basah. Tak lama, seorang lelaki parubaya datang mendekatinya. "Lu siapa? Baru di sini?" tanyanya dengan nada waspada. Rel menjawab dengan suara parau. "Baru. Nganggur. Uang abis. Mau ngemis. Boleh di sini." Lelaki itu memandang Rel dengan tatapan curiga. "Kalau mau di sini harus kenalan dulu. Aku Cecep, ketua di sini. Lo?" Rel menjawab dengan tenang. "Aku Rel, mantan sopir truk. Dipecat. Sekarang nggak punya tempat tinggal." Cecep mengangguk pelan. "Oke, tapi lo harus tahu aturan. Nggak boleh ribut, nggak boleh nyuri dari kita. Kalau kedapetan, lo bakal langsung kena hukuman." Rel mengangguk. "Aku ngerti." Cecep pergi, tapi Rel tahu ia akan diawasi. Untuk bisa diterima di dunia ini, ia harus berbaur, harus menunggu, harus sabar. Langkah pertama telah ia ambil. Petualangan di dunia gelap telah dimulai. Rel duduk di pojok kolong jembatan, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Udara lembab dan bau tidak sedap menyengat hidungnya. Di sekelilingnya, para gelandangan tertidur di atas kardus atau selimut compang-camping. Suara napas berat, desisan angin dari celah jembatan, dan langkah-langkah kecil tikus mengisi malam yang sunyi. Cecep, lelaki parubaya yang tadi menyambut Rel dengan nada waspada, bangun lebih awal dari yang lain. Ia duduk di dekat api unggun kecil, merokok sambil melihat sekeliling. Matanya tajam, penuh curiga. Rel pura-pura baru terbangun, lalu mendekati api itu untuk menghangatkan tubuhnya. "Kamu tahan juga semalam," Cecep berkata tanpa menatap langsung. "Ya lumayan, ngantuk sama bau kaki lu yang menusuk," jawab Rel sambil tersenyum kecil. Cecep mendengus. "Bicara banyak ya begitu. Bisa bertahan semalam aja udah untung." Rel diam. Ia tahu harus hati-hati. Jika ingin bisa tetap tinggal di tempat ini, ia harus menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya. Tapi bagaimana caranya? Tak lama kemudian, muncul anak kecil bernama Yanti. Usianya sekitar 12 tahun. Rambutnya pendek, wajahnya kotor, tapi matanya cerdas. Ia membawa plastik berisi nasi bungkus dari warung dekat stasiun. Nasi itu dibagikan kepada yang lebih tua. Cecep menerimanya tanpa ucapan terima kasih. Yanti memberi satu kepada Rel juga. "Makan," ujarnya singkat. Rel menerima nasi itu dengan tangan gemetar. Lapar, tapi ia harus menjaga sikap agar tidak terlihat seperti orang yang biasa makan enak setiap hari. Ia memakan nasi itu perlahan, meskipun dalam hati bersyukur karena masih hangat. "Lo nggak tanya dari mana dapetin ini?" Cecep tiba-tiba bertanya. Rel menggeleng. "Nggak usah. Yang penting, makanan halal." Cecep tertawa pelan. "Lo bukan tipe biasa. Orang lapar pasti tanya asal-usul makanan." Rel hanya tersenyum. Ia tahu Cecep sedang mengujinya. Setelah sarapan, Cecep memanggil Rel. "Lo mau ikut keliling?" Rel mengangguk. Mereka berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Rel mencatat dalam pikiran. Cecep mengenal banyak penjajah barang bekas, pemulung, bahkan beberapa tukang ojek liar. Setiap kali Cecep bicara, orang-orang itu tampak hormat. Ternyata Cecep punya pengaruh besar di dunia jalanan. Di sebuah gang sempit, mereka bertemu seorang pria yang menjual helm motor. Helm itu tampak baru, tapi tidak ada nota pembelian. Cecep menawar murah, lalu membayar dengan uang recehan. Rel mengamati cara Cecep menawar, cara dia memperhatikan helm itu, dan cara dia menanyakan asal barang. Dari percakapan kecil itu, Rel mulai menyimpulkan sesuatu. Cecep bukan sekadar gelandangan biasa. Dia tahu banyak soal barang-barang ilegal. Bahkan mungkin tahu soal motor Supra yang hilang.
Saat siang menjelang, Cecep dan Rel kembali ke kolong jembatan. Cuaca panas membuat semua orang lebih suka berdiam diri. Yanti sedang membersihkan kaleng, bekas untuk tempat air minum. Rel mendekatinya. "Lo dari mana?" tanya Rel pelan. Yanti tidak langsung menjawab. Ia melirik Cecep yang sedang tertidur di bawah pohon kecil di dekat situ. "Panti asuhan," jawab Yanti akhirnya. "Lari dari sana. Lebih baik di jalan daripada disiksa." Rel menelan ludah. Hatinya terasa perih. "Lo kenapa di sini?" tanya Yanti balik. "Nganggur. Uang habis. Mau ngemis," jawab Rel santai. Yanti menatap Rel. Lama, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Cecep. "Lo beda," gumam Yanti. Rel tersenyum. "Maksud lo?" "Lo nggak kayak gelandangan pada umumnya. Lo kayak orang yang sedang cari sesuatu." Rel diam. Ia tak bisa membantah, anak ini benar, tapi ia tidak bisa gegabah. Sore itu Cecep memanggil Rel lagi, kali ini dengan nada serius. "Gue ajak lo ke pasar malam. Ada urusan." Rel mengangguk. Mereka berjalan menuju sudut kota yang ramai dengan pedagang kaki lima. Di sana, Cecep bertemu dengan seorang pria bertubuh gempal, berjas putih kusam. Rel mencatat wajah pria itu. Nama pria itu adalah Pak RT. Konon, dialah penadah motor-motor hasil curian. Rel tidak bisa langsung bertindak. Ia harus sabar, harus mengumpulkan bukti. Tapi saat itu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Motor Honda Supra. Motor itu diparkir di belakang gerobak bakso. Plat nomornya dicopot. Tapi Rel yakin, itu motor jenis yang sama dengan yang dicari Nenek Surti. Ia harus cepat bertindak. Tapi ia juga harus berhati-hati. Jika ia salah langkah, nyawanya bisa hilang. Langkah kedua telah dimulai. Malam itu, Rel tidak bisa tidur. Matanya terus memandang ke arah motor Honda Supra yang diparkir di belakang gerobak bakso. Ia ingin langsung mengambil foto atau mencatat nomor rangka, tapi ia tahu itu terlalu berisiko. Cecep selalu waspada. Bahkan saat tertidur pun, lelaki itu seperti tahu jika ada sesuatu yang mencurigakan. Keesokan paginya, Cecep bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung pergi tanpa memberitahu kemana. Rel menyadari ini adalah kesempatan. Ia pura-pura pergi ke toilet umum di dekat stasiun, lalu berjalan cepat menuju tempat motor itu diparkir semalam. Motor itu masih ada, tapi kini posisinya berbeda. Sudah dipindahkan ke dalam gang sempit di samping warung nasi. Rel mendekat pelan. Hatinya berdebar. Ia melihat bagian bawah jok motor. Ada sesuatu yang aneh. Sebuah lubang kecil dengan penutup plastik. Mungkin tempat penyimpanan rahasia. Rel mengeluarkan ponsel cadangan, lalu mengambil beberapa foto. Saat ia ingin mengecek nomor rangka, suara langkah kaki terdengar. Ia buru-buru mundur dan berpura-pura sedang mencuci tangan di tempat air minum. Beberapa menit kemudian, Cecep muncul. Ia menatap Rel sejenak, lalu berkata, "Lo kok kelihatan gelisah?" "Ngantuk," jawab Rel santai. "Nggak bisa tidur semalam." Cecep tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di dekat api unggun. Rel merasa napasnya lega, tapi juga tegang. Cecep bukan orang biasa. Ia pasti curiga. Pagi itu, Cecep mengajak Rel ke sebuah lokasi yang lebih terpencil. Tempat itu berada di belakang gudang kosong, tidak jauh dari kolong jembatan. Di sana, sudah menunggu beberapa orang gelandangan lain. Semua diam, seperti sedang menunggu sesuatu. "Ini tempat kita ngumpul kalau lagi ada urusan besar," kata Cecep. "Lo ikut aja, jangan banyak tanya." Rel mengangguk. Ia tahu ini adalah ujian terbesar baginya. Harus bisa meyakinkan Cecep bahwa ia benar-benar bagian dari dunia ini. Tak lama kemudian, muncul seorang lelaki bertubuh kekar membawa tas ransel hitam. Ia memberikan tas itu kepada Cecep. Cecep membuka tas itu sebentar, lalu menutupnya kembali. Dari celah tas, Rel sempat melihat uang dalam jumlah banyak. Setelah semua transaksi selesai, Cecep memanggil Rel. "Lo lihat tadi, itu uang hasil jual motor." Rel pura-pura tak peduli. "Oh ya, motor apa?"
Cecep tersenyum. Supra. Banyak dicari orang. Gampang dijual. Laku mahal. Rel mencoba tetap tenang. Ini adalah informasi penting. Motor Supra bukan sekadar target acak. Ada permintaan tinggi di pasar gelap. Berarti pencuri motor itu bekerja secara terorganisasi. Saat mereka kembali ke kolong jembatan, Yanti sedang menunggu. Ia duduk sendiri, memainkan korek api. Melihat Rel datang, ia langsung berdiri. "Lo ketemu sesuatu?" tanya Yanti pelan. Rel terkejut. "Maksud lo?" Yanti menatap mata Rel. "Lo bukan orang biasa. Lo cari sesuatu. Dan lo baru saja nemuin petunjuk." Rel tidak bisa membantah. Anak ini benar-benar cerdas. "Jangan bilang siapa-siapa," bisik Rel. Yanti mengangguk. "Aku nggak akan bilang. Tapi hati-hati. Cecep tahu banyak. Dia bisa bantu atau bisa bunuh lo." Rel diam. Ia sadar, Yanti bukan anak jalanan biasa. Mungkin ia punya masa lalu yang membuatnya sangat peka terhadap orang asing. Beberapa jam kemudian, Cecep memanggil Rel ke tempat yang lebih sunyi. Di bawah pepohonan rindang, ia berkata, "Gue suka sama lo. Lo beda dari yang lain. Tapi gue juga tahu, lo bukan cuma gelandangan biasa. Lo cari sesuatu. Lo polisi?" Rel diam sejenak. Ia harus pintar menjawab. Jika ia bohong, Cecep akan semakin curiga. Tapi jika ia jujur, misinya bisa gagal. "Bukan," jawab Rel. "Cuma ada motor yang hilang. Milik keluarga teman. Gue disuruh cari. Cuma itu." Cecep menatap Rel lama. Lalu tiba-tiba, ia tertawa. "Lu pikir gue percaya? Tapi terserah. Asal, lu tahu, kalau lu kerja sama-sama polisi, lu mati." Rel mengangguk. "Aku nggak mau masalah. Aku cuma mau bantu orang." Cecep diam. Lalu ia berkata, "Besok malam, gue ajak lo ke tempat penyimpanan barang. Kalau lo emang serius, lo bisa lihat sendiri." Rel tahu, inilah kesempatannya. Tempat penyimpanan motor curian. Jika ia berhasil sampai ke sana, ia bisa menemukan motor Supra milik cucu nenek Surti. Langkah ketiga telah dimulai. Malam itu, Rel berjalan di belakang Cecep melewati jalanan sempit yang gelap. Udara malam penuh bau asap dan minyak tanah dari lampu-lampu darurat di pinggir gang. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka berdua dan desiran angin yang menyusup dari celah-celah dinding bangunan tua. "Jangan banyak tanya," bisik Cecep Tanpa menoleh. "Kalau lu ketahuan ngintip atau ambil sesuatu, lu sendiri yang repot." Rel hanya mengangguk pelan. Hatinya tegang. Ini adalah kesempatan pertama ia melihat langsung tempat penyimpanan motor hasil curian. Ia harus memastikan, bisa mengingat lokasi, mencatat ciri-ciri orang-orang di dalamnya, dan jika beruntung, menemukan motor Supra milik cucu nenek Surti. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah gudang tua di belakang pasar tradisional. Pagar besi sudah berkarat, dan pintu utamanya tertutup rapat. Cecep mengetuk 3 kali dengan ritme cepat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan rantai sebelum pintu dibuka sedikit oleh seseorang yang wajahnya tidak terlihat jelas karena pencahayaan redup. Cecep masuk duluan, disusul Rel. Di dalam gudang, puluhan motor diparkir, rapi. Ada yang ditutup terpal, ada yang masih dalam kondisi baru. Motor-motor itu bermacam jenis, tapi Rel langsung menyadari satu hal. Banyak dari motor-motor itu adalah Honda Supra. Ia mencoba mengingat ciri-ciri motor Supra yang dilaporkan nenek Surti. Warna biru, belum pasang nomor polisi, dan mungkin memiliki goresan kecil di bagian jok. Ia mulai berjalan perlahan di antara barisan motor, pura-pura melihat-lihat, sementara Cecep sibuk berbicara dengan seorang lelaki berjas hitam yang tampak seperti pemimpin di tempat itu. Tiba-tiba, Rel melihat sesuatu yang membuatnya diam sejenak. Di salah satu motor Supra, ia melihat sesuatu yang aneh. Nomor rangka pada bodi motor itu tampak palsu. Huruf-hurufnya tidak rapi, seolah-olah baru saja diganti. Rel mendekat pelan, lalu berpura-pura mengelap keringat di dahi sambil mencatat nomor itu dalam memorinya. Saat ia ingin melihat lebih dekat, Cecep memanggilnya. "Lu mau lihat apa? Jangan macem-macem." Rel tersenyum kecil. "Cuman heran aja.
Banyak banget motor di sini. Gue pikir cuma 5 atau 6. Cecep menepuk bahunya. Ini bisnis besar, bro. Orang biasa nggak tahu kalau motor-motor ini punya pasar sendiri. Rel mengangguk. Ia tahu Cecep tidak sepenuhnya percaya padanya, tapi setidaknya ia berhasil masuk ke tempat ini. Beberapa saat kemudian, Cecep membawa Rel ke ruang kecil di pojok gudang. Di dalamnya, ada meja kayu usang dengan beberapa dokumen berserakan. Rel melihat sekilas isi dokumen itu. Daftar nama, alamat, nomor rangka motor, bahkan foto-foto motor yang baru saja dicuri. Salah satu foto membuat Rel terkejut. Itu adalah motor Supra warna biru. Tepat seperti yang dilaporkan Nenek Surti. Dari keterangan di dokumen, motor itu didaftarkan sebagai barang on 447 dan akan dikirim dalam 2 hari ke sebuah bengkel di luar kota. Rel menyimpan semua informasi itu dalam ingatannya. Ia harus cepat bertindak. Jika motor itu dikirim, maka akan sangat sulit menemukannya lagi. Keluar dari gudang, udara malam terasa lebih segar. Cecep dan Rel kembali berjalan menuju kolong jembatan. Sepanjang perjalanan, Cecep diam. Rel juga tidak banyak bicara. Keduanya seperti saling menguji siapa yang lebih tenang. Sesampainya di tempat biasa mereka tidur, Cecep berkata, "Lu tahu nggak kenapa gue ajak lu ke sana?" Rel menatap Cecep. "Karena lu percaya sama gue?" Cecep tersenyum tipis. "Bukan, karena gue butuh tangan tambahan. Lu kayaknya bisa bantu." Rel pura-pura terkejut. "Gue? Ngapain?" Cecep menjawab singkat. "Besok kita pergi ke tempat lain, tempat penyimpanan cadangan. Lo ikut. Lihat sendiri." Rel mengangguk. Ia tahu, langkah keempat telah dimulai, dan ia semakin dekat dengan motor Supra itu. Rel tidak bisa tidur malam itu. Otaknya terus memutar informasi yang ia dapatkan di gudang penyimpanan motor curian. Motor Supra warna biru milik cucu Nenek Surti ada di sana. Terdaftar sebagai barang 047, dan akan dikirim dalam 2 hari ke bengkel luar kota. Jika sampai motor itu keluar dari wilayah ini, hampir mustahil untuk menemukannya lagi. Ia harus bertindak cepat. Tapi bagaimana caranya tanpa membahayakan misi penyamarannya? Pagi menjelang, Cecep sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di dekat api unggun sambil merokok. Melihat Rel mendekat, Cecep mengangguk pelan. "Lu siap?" tanyanya. Rel pura-pura mengucek mata. "Siap apanya?" Cecep tersenyum kecil. "Kita pergi ke tempat penyimpanan cadangan. Tempat itu cuma beberapa orang yang tahu." Rel berpura-pura kaget. "Loh, kenapa gue diajak?" Cecep diam sejenak, lalu menjawab, "Gue butuh orang yang bisa diandalkan. Lu kayaknya oke. Lagi pula, kalau lu nggak bisa jaga rahasia, lu sendiri yang repot." Rel tersenyum. "Aku nggak suka masalah. Aku cuma mau bantu." Mereka berjalan kaki menyusuri jalanan sempit di pinggiran kota. Udara pagi masih dingin, tapi semakin siang, panas mulai menyengat. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah bengkel tua yang tampak tidak terawat. Di sekitarnya hanya ada rumah kosong dan tumpukan barang bekas. Cecep mengetuk pintu besi dengan ritme tertentu. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka oleh seorang lelaki bertubuh besar dengan tato di lengannya. Lelaki itu melihat Rel sejenak, lalu mengangguk dan membuka pintu sepenuhnya. Di dalam bengkel, suasana gelap dan pengap. Bau oli dan karat menyengat hidung. Tapi yang membuat Rel terkejut adalah jumlah motor yang disimpan di sana. Lebih banyak dari gudang sebelumnya. Bahkan ada motor-motor yang sedang dipreteli atau diganti nomor rangkanya. Cecep berbisik pelan. "Ini tempat pemrosesan akhir. Semua motor dicuci di sini. Diberi identitas baru, lalu dijual." Rel mencatat segala sesuatunya dalam ingatan. Ia melihat beberapa pekerja sedang mengganti plat nomor motor. Ada juga yang sedang melepas lampu utama. Ini bukan sekadar pencurian biasa. Ini sindikat besar yang bekerja rapi. Tiba-tiba, Cecep memanggil Rel. "Lo lihat motor itu? Yang warna biru." Rel mengalihkan pandangan, dan jantungnya berdebar keras. "Itu motor Supra milik cucu Nenek Surti. Warna biru. Goresan di jok, plat nomornya belum terpasang."
tepat seperti yang dilaporkan nenek itu. Rel harus menahan diri agar tidak langsung maju. Ia harus sabar, harus tetap tenang. Cecep berkata pelan, motor itu udah dipesan. Besok malam dikirim ke Bandung. Harganya lumayan tinggi. Orang sana suka motor jenis ini. Rel mengangguk. Hatinya panas. Motor itu begitu dekat, tapi ia tidak bisa ambil seenaknya. Jika ia salah langkah, misi akan gagal. Nyawa Yanti dan Cecep mungkin juga terancam. Setelah sejam di dalam bengkel, Cecep dan Rel kembali ke kolong jembatan. Sepanjang perjalanan, Cecep diam. Rel juga tidak banyak bicara. Keduanya seperti saling mengukur. Saat mereka sampai, Yanti sedang menunggu. Matanya langsung menatap Rel. "Lo ketemu sesuatu?" bisiknya. Rel mengangguk pelan. "Ya, motor itu ada di tempat penyimpanan cadangan. Mau dikirim besok malam." Yanti mengerat-kerat tanah dengan ranting kecil. "Lo nggak bisa ambil sendiri. Kalau lo coba-coba, pasti ketahuan." Rel menatap mata Yanti. "Lo punya ide?" Yanti diam sejenak. Lalu berkata ada cara. Tapi kita butuh waktu dan bantuan. Lo percaya sama aku? Rel mengangguk. Aku percaya. Langkah kelima telah dimulai. Rel tahu, jika ingin berhasil, ia harus mempercayai anak jalanan ini. Meskipun risikonya besar, ia tidak punya pilihan lain. Rel duduk di pojok kolong jembatan, memandang Yanti yang sedang menggambar sesuatu di atas kertas koran bekas. Anak perempuan itu diam saja sejak tadi, matanya fokus pada coretannya. Cecep sedang tertidur di seberang api unggun, dengan posisi seperti biasa, selalu siap bangun jika ada suara mencurigakan. "Lu masih ingat lokasi bengkel tadi?" bisik Yanti tanpa menoleh. Rel mengangguk pelan. "Ya, aku hafal jalannya." Yanti akhirnya menyerahkan kertas itu ke Rel. Di atasnya ada sketsa sederhana. Denah bengkel tempat motor Supra disimpan. Tapi bukan hanya itu. Ia juga menggambar letak, penjaga, posisi motor, dan bahkan titik lemah dari sistem keamanan mereka. "Gue sering lihat orang keluar masuk situ," kata Yanti pelan. "Mereka selalu lupa sama satu hal. Pintu belakang. Itu cuma dikunci tali plastik, gampang dibuka." Rel terkejut. "Lo udah masuk ke situ?" Yanti tersenyum kecil. "Aku kan anak jalanan. Bisa kemana-mana tanpa dicurigai. Orang cuma lihat gue kayak anak kecil biasa." Rel diam sejenak. Ia melihat detail dalam sketsa itu. Yanti benar-benar tahu apa yang ia bicarakan. Tapi ia juga sadar, ini bukan sekadar aksi pencurian biasa. Ini adalah operasi penyelamatan. Jika gagal, nyawa mereka semua bisa hilang. "Tapi, kita butuh waktu," lanjut Yanti. "Besok malam motor itu bakal dikirim. Kita harus ambil sebelum itu." Rel menghela napas. "Betul, tapi kita juga butuh rencana cadangan. Kalau ketahuan kita nggak bisa langsung kabur begitu saja." Yanti mengangguk. "Aku sudah mikirin. Lo percaya gue?" Rel menatap mata anak itu. "Aku percaya." Saat itu juga, mereka mulai menyusun rencana. Yanti akan menjadi pengalih perhatian. Dengan tubuh kecilnya, ia bisa berpura-pura jadi pengemis atau anak yang kehilangan arah. Saat penjaga lengah, Rel akan menyelinap masuk lewat pintu belakang. "Waktunya cuma 5 menit, kata Yanti. "Kalau lebih dari itu, pasti ketahuan." Rel menyetujui. Mereka sepakat bertindak malam itu juga. Beberapa jam kemudian, saat malam menjelang, Rel dan Yanti meninggalkan kolong jembatan tanpa memberitahu Cecep. Mereka tahu, jika Cecep tahu, dia pasti akan menghentikan mereka. Perjalanan menuju bengkel terasa lebih jauh dari biasanya. Udara malam dingin menusuk kulit. Suara anjing liar dari rumah kosong di sekitar membuat suasana semakin tegang. Setibanya di lokasi, Yanti langsung bergerak cepat. Ia mendekati gerbang depan, pura-pura mencari makanan dari sampah di sekitar. Penjaga bengkel melihatnya, tapi tidak peduli. Hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus pada rokoknya. Rel memanfaatkan kesempatan itu. Ia berjalan pelan di balik bayangan tembok, lalu mencapai pintu belakang. Sesuai sketsa Yanti,
Tali plastik itu mudah dipotong. Rel membuka pintu perlahan dan masuk. Di dalam, bau oli dan karat semakin kuat. Motor-motor tersusun rapi. Rel mencari dengan cepat. Matanya menemukan motor Supra warna biru. Tepat di bagian jok, goresan kecil itu masih terlihat. Tanda yang ia buru-buru memastikan mesin masih bisa hidup. Kunci kontak sudah tidak ada, tapi banyak motor di sini yang tidak memiliki kunci. Rel memeriksa kabel di bawah jok. Masih utuh. Bisa di starter manual. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Seseorang datang ke arah gudang. Rel menahan napas. Ia merunduk di balik motor besar, berusaha tidak terlihat. Orang itu membuka pintu gudang, lalu melihat sekeliling. Setelah beberapa detik, ia kembali keluar. Rel mengambil kesempatan itu. Ia membalik kabel, mencoba menyalakan motor. Beberapa kali usaha, motor akhirnya menyala. Pelan-pelan, ia menuntun motor keluar dari gudang. Saat sampai di luar, Yanti sudah menunggu. Ia memberi isyarat agar Rel cepat pergi. Tapi saat motor mulai melaju, suara knalpot membuat penjaga bengkel langsung bereaksi. "Hei, siapa itu?" Teriakan itu memecah malam. Lampu senter dinyalakan. Orang-orang mulai keluar. Rel tidak peduli. Ia langsung menancap gas. Motor melonjak maju. Yanti berlari ke arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian. Penjaga bengkel mencoba mengejar, tapi kalah cepat. Rel berhasil lolos. Langkah ke-6 telah dimulai. Motor Supra milik cucu nenek Surti berhasil ditemukan. Tapi Rel tahu, ini belum selesai. Sindikat pasti akan mencari mereka. Rel memacu motor Supra secepat mungkin. Jantungnya berdebar kencang. Udara malam menusuk wajahnya. Lampu senter dari bengkel sudah tidak terlihat lagi di belakang, tapi ia tahu sindikat itu pasti akan mencari mereka. Yanti menghilang entah kemana setelah mengalihkan perhatian para penjaga. Rel hanya bisa berdoa semoga anak itu selamat. Ia membawa motor itu ke tempat aman, sebuah bengkel tua yang biasa digunakan oleh tukang ojek liar untuk menambal ban atau mengisi angin. Di sana, ia menyembunyikan motor di dalam gudang kecil dan mulai memeriksa bagian dalam jok. Ia ingat, Cecep pernah bilang bahwa motor jenis ini sering digunakan untuk menyimpan sesuatu. Dengan hati-hati, Rel membuka pelat penutup di bawah jok. Di dalamnya ada plastik kedap air. Ia mengeluarkannya dan membuka perlahan. Isinya bukan uang atau narkoba seperti yang ia duga. Ini adalah dokumen penting dengan stempel resmi pemerintah. Rel memandang kertas-kertas itu lama. Nama-nama, pejabat tercantum di dalamnya. Alamat rekening bank, tanggal transfer, dan satu nama yang membuat darahnya mendidih. Kompol Darto, atasannya di kepolisian. Rel menelan ludah. Ini bukan sekadar kasus pencurian motor, ini lebih besar dari itu. Motor Supra cucu nenek Surti ternyata digunakan sebagai alat penyimpanan dokumen rahasia yang bisa menjatuhkan beberapa pejabat korup. Saat pagi menjelang, Cecep muncul di kolong jembatan dengan raut wajah marah. Ia langsung mendekati Rel yang pura-pura sedang menikmati kopi dari gelas plastik. "Lu kemana semalam?" tanya Cecep ketat. Rel menjawab santai. "Cuma keliling cari makan. Malam-malam susah dapat duit." Cecep menatap mata Rel. Lama. "Jangan bohong sama gue. Gue tahu motor 047 hilang. Mereka panik. Cari-cari orang." Rel pura-pura kaget. "Motor 047 yang warna biru?" Cecep mengangguk. "Itu motor penting. Bukan cuma soal uang. Lu tahu nggak kenapa mereka panik?" Rel menggeleng. "Enggak. Emang kenapa?" Cecep diam sejenak, lalu berkata pelan. "Ada sesuatu di dalam motor itu. Sesuatu yang kalau sampai ketemu polisi, banyak orang bakal masuk penjara. Termasuk orang-orang besar." Rel berpura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati ia yakin, ini adalah titik balik. Dokumen itu bisa menjadi senjata untuk melawan sindikat ini. Tapi jika jatuh ke tangan yang salah, nyawa, banyak orang bisa terancam. Beberapa jam kemudian, Cecep memanggil Rel lagi. Kali ini, mereka pergi ke sebuah rumah kosong di pinggir sungai. Di dalamnya, sudah menunggu lelaki bertubuh tinggi besar dengan jaket kulit hitam. Rel tahu, ini bukan orang biasa. Ini Bos Dono,
kata Cecep. Dia yang pegang kendali di lapangan. Bos Dono menatap Rel tajam. Kamu siapa? Rel menjawab tenang. Orang baru, ikut-ikutan aja. Lagi cari kerjaan. Bos Dono tersenyum sinis. Kamu tahu apa-apa tentang motor 047? Rel menggeleng. Tahu apa bang? Gua aja. Baru kemarin pertama kali lihat motor itu. Bos Dono diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu benar-benar ingin jadi bagian dari sini, kamu harus tunjukkan loyalitas. Besok malam, kamu ikut pengambilan barang. Tempatnya di dekat stasiun. Kalau kamu bisa lakuin itu tanpa cerita ke siapa, pun kamu bisa tetap hidup. Rel mengangguk. Aku nggak suka masalah. Aku cuma mau bantu. Keluar dari rumah itu, Cecep berjalan bersama Rel. Di tengah jalan, ia berkata pelan. Lo beda. Gue nggak percaya lo cuman orang biasa. Tapi selama lo nggak ganggu kami, gue juga nggak akan ganggu lo. Rel tersenyum tipis. Aku nggak ada niat buruk. Aku cuma butuh uang. Langkah ketujuh telah dimulai. Rel tahu, waktu hampir habis. Ia harus segera bertindak. Jika tidak, dokumen itu akan lenyap. Sindikat akan tetap bebas. Dan Nenek Surti mungkin takkan pernah melihat motor itu kembali. Malam itu, Rel menemui Yanti di kolong jembatan. Ia memberitahu anak itu tentang dokumen yang ditemukan di motor Supra. Yanti diam sejenak, lalu berkata, lo harus kasih itu ke media, biar semua orang tahu. Rel menatap matanya. Betul? Yanti mengangguk. Kalau lo kasih ke polisi pasti akan ditutupi. Orang besar ada di balik ini semua. Rel menarik napas panjang. Oke, tapi kita butuh bantuan. Langkah berikutnya. Dimulai. Rel tidak bisa tidur malam itu. Dokumen di dalam motor Supra terus berputar di kepalanya. Nama Kompol Darto, atasannya sendiri, tercantum jelas. Alamat rekening bank, tanggal transfer uang dalam jumlah besar, dan nama-nama pejabat yang terlibat. Ini bukan lagi soal motor curian atau penyamaran biasa. Ini adalah korupsi besar-besaran yang melibatkan orang-orang kuat. Ia duduk di pojok kolong, jembatan, menatap api unggun kecil yang hampir padam. Yanti sedang tertidur di dekat sana, kepala bersandar pada karung bekas. Cecep juga sudah tertidur. Posisinya seperti biasa, tubuh tegak, punggung menyandar pada tiang besi, siap bangun jika ada suara mencurigakan. Rel mengeluarkan ponsel cadangan dari saku celana. Layarnya retak, tapi masih bisa digunakan. Ia membuka aplikasi pesan instan, lalu mengetik pesan singkat. Aku punya sesuatu. Bisa bantu? Beberapa detik kemudian, balasan muncul. Siapa ini? Rel mengetik lagi. Kamu masih ingat aku? Aku Rel. Layar ponselnya berdering tak lama setelah itu. Panggilan masuk. Rel segera menjauh dari tempat tidur orang-orang agar tidak terdengar. Ia angkat panggilan itu dengan suara pelan. Lo masih hidup? Suara di seberang langsung bertanya. Rel tersenyum tipis. Ya, sampai sekarang. Gua kira lo udah mati. Gua dengar cerita dari teman-teman. Lo menghilang dari markas. Tidak masuk selama berminggu-minggu. Rel diam sejenak. Aku lagi kerja sesuatu, dan gua butuh bantuan. Lo di mana? Aku nggak bisa bilang, tapi gua punya dokumen. Bisa tolong periksain? Suara di seberang terdiam. Lalu berkata pelan. Lo tahu risikonya kalau kasih itu ke siapapun. Rel menghela napas. Aku tahu, tapi ini penting. Banyak orang terlibat, termasuk orang dari dalam institusi kita. Di seberang sana, terdengar suara tarikan napas rokok. Oke, kita ketemu. Tempat biasa. Jam 10 pagi, datang sendiri. Kalau ada orang lain, gua kabur. Rel mengangguk meskipun lawan bicara tidak bisa melihat. Aku datang. Pagi harinya, Rel pamit ke Cecep bahwa ia akan pergi ke pasar untuk mencari makanan tambahan. Cecep memandangnya sejenak, lalu mengangguk. Jangan lama-lama, katanya. Nanti malam kita ada urusan. Rel tersenyum. Aku cepet kok. Setelah sampai di lokasi pertemuan, sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, Rel melihat sosok yang ia kenal duduk di meja pojok. Pria itu memakai jaket coklat, topi hitam, dan kacamata gelap.
Wajahnya agak berubah karena jenggot yang tumbuh lebat, tapi Rel tetap mengenalinya. Wahyu, gumam Rel pelan. Wahyu dulu adalah rekan satu tim Rel saat mereka masih aktif sebagai penyamar. Tapi beberapa tahun lalu, Wahyu menghilang setelah menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan seorang komandan tinggi. Semua orang mengira dia dibunuh. Ternyata dia masih hidup. Duduk, bisik Wahyu tanpa menoleh. Rel duduk di hadapan sahabat lamanya itu. Mereka tidak saling peluk atau bahkan berjabat tangan. Terlalu berisiko. Orang bisa saja mengawasi. Rel meletakkan plastik kedap air di atas meja. Ini yang gue temuin. Wahyu membukanya pelan. Matanya langsung fokus pada isi dokumen itu. Beberapa kali ia berganti halaman. Wajahnya semakin serius. Lu tahu ini apa? Tanyanya pelan. Rel mengangguk. Duit transaksi ilegal, melibatkan pejabat daerah dan Kompol Darto. Wahyu mendengus. Bukan cuma itu. Ini bukti aliran dana dari proyek infrastruktur fiktif. Uang rakyat habis begitu aja. Dan semua dikirim ke rekening pribadi. Rel diam, hatinya panas. Ini bisa jatuhkan banyak orang, lanjut Wahyu. Tapi lo harus hati-hati. Jika dokumen ini sampai hilang atau salah sasaran, nyawa lo dan siapapun yang tahu bakal terancam. Rel menatap mata Wahyu. Ada cara untuk menyebarluaskan ini tanpa membuat kami semua jadi target? Wahyu tersenyum kecil. Ada, tapi harus direncanakan baik-baik. Mereka berdua mulai menyusun strategi. Wahyu akan menghubungi jurnalis yang bisa dipercaya. Ia juga punya kontak di media independen yang biasa menulis investigasi. Kita butuh waktu 2 hari, kata Wahyu. Selama itu, lo harus tetap aman. Jangan tunjukkan kalau lo tahu sesuatu. Rel mengangguk. Aku ngerti. Keluar dari warung, kopi. Rel merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Malam ini, ia harus ikut Cecep ke tempat pengambilan barang. Ia harus tetap menjadi bagian dari sindikat ini sampai akhir. Langkah ke-8 telah dimulai. Rel tahu, waktu semakin sempit. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian lagi. Wahyu kembali, dan ia punya rencana. Malam itu, Rel dan Cecep berjalan kaki menyusuri jalanan sempit di pinggiran kota. Udara dingin menusuk kulit. Langkah kaki mereka pelan, sesekali berhenti jika mendengar suara kendaraan lewat. Cecep membawa tas ransel hitam yang tidak pernah ia tinggalkan sejak beberapa hari terakhir. Rel tidak tahu isinya, tapi dari cara Cecep memegangnya, pasti penting. Kita hampir sampai, bisik Cecep tanpa menoleh. Rel mengangguk. Ia sudah tahu ini bukan sekadar pengambilan motor curian biasa. Ini adalah misi besar. Tempat tujuan mereka adalah sebuah gudang tua di belakang stasiun kereta. Di sana, akan ada pertemuan antara sindikat motor curian dengan pembeli dari luar kota. Tapi Rel yakin, ini juga tempat penyimpanan dokumen-dokumen lain. Bukti bahwa sindikat ini hanya bagian kecil dari jaringan lebih besar. Saat mereka sampai, suasana di dalam gudang sudah ramai. Ada 5 orang pria berseragam gelap berdiri di tengah ruangan. Di antara mereka, Rel melihat Bos Dono. Pria bertubuh tinggi besar itu sedang berbicara dengan seseorang yang membuat Rel ingin langsung pergi dari tempat itu. Kompol Darto, atasannya, sendiri. Polisi yang selama ini dikenal disiplin dan tegas. Kini berdiri di tengah gudang kotor, berbicara dengan nada rendah kepada anggota sindikat. Rel mencoba tetap tenang. Ia pura-pura sibuk melihat sekeliling, tapi matanya tak pernah lepas dari percakapan itu. Ia harus mencatat segala sesuatunya. Nama-nama yang disebut, barang-barang yang ditukarkan, bahkan ekspresi wajah mereka. Beberapa menit kemudian, Bos Dono memberi aba-aba. Seorang pria membuka kotak kayu besar di pojok ruangan. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen, flash disk, dan uang dalam jumlah banyak. Rel menyadari, ini bukan hanya soal motor curian. Ini adalah transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, polisi, dan sindikat. Cecep mendekati Rel dan berkata pelan, "Lo lihat itu?" Rel mengangguk. "Apa itu?" Cecep menjawab singkat, "Bukti."
Kalau semua ini ketahuan, banyak orang bakal masuk penjara. Rel diam. Hatinya panas. Ini adalah kesempatan emas. Jika ia bisa mengambil salah satu flash disk atau fotokopi dokumen itu, Wahyu bisa menyebarluaskannya. Tapi jika ia gagal, nyawanya dan nyawa Yanti serta Cecep mungkin akan hilang. Tiba-tiba, Kompol Darto melihat ke arah Rel. Pandangannya tajam. Rel buru-buru menunduk, pura-pura sedang merogoh saku celana. "Siapa dia?" tanya Kompol Darto pada Bos Dono. Bos Dono menjawab santai. "Orang baru, bawahan Cecep, cuma bantu-bantu." Kompol Darto tidak menjawab. Matanya masih mengawasi Rel. Beberapa detik kemudian, ia kembali berbicara dengan Bos Dono. Rel menarik napas pelan. Ia tahu, atasannya mulai curiga. Waktunya semakin sempit. Beberapa saat kemudian, Cecep mendekatinya lagi. "Lo pergi duluan, gue tunggu sampai selesai." Rel mengangguk. Ia berjalan keluar gudang dengan langkah biasa. Tapi begitu sampai di luar, ia langsung berlari kecil menuju tempat parkir motor. Ia harus cepat. Harus sampai ke Wahyu sebelum semuanya terlambat. Setibanya di lokasi rahasia, Wahyu sudah menunggu. Ia duduk di bangku kayu depan warung kopi tutup, minum teh hangat dari cangkir retak. "Ada apa?" "Lu kelihatan panik," tanya Wahyu. Rel duduk di sebelahnya, lalu berbisik. "Gua baru saja lihat Kompol Darto di tempat pertemuan sindikat. Dia bukan cuma terlibat, dia bagian dari jaringan ini." Wahyu diam sejenak, lalu berkata, "Jadi benar dugaan gua. Ini bukan kasus kecil, ini korupsi besar." Rel menyerahkan catatan kecil yang ia tulis di ponsel cadangannya. "Ini nama-nama, lokasi, waktu. Semua yang bisa gue tangkap." Wahyu mengangguk. "Besok, pagi, gue kirim ini ke media. Tapi lu harus siap. Mereka pasti akan cari tahu siapa yang bocorkan informasi ini." Rel tersenyum tipis. "Aku nggak takut. Aku udah terlanjur di sini." Langkah ke-9 telah dimulai. Rel tahu, malam ini adalah titik balik. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur lagi. Rel tidak bisa tidur. Malam itu, ia duduk di pojok kolong jembatan, sambil memandang langit yang penuh awan. Suara angin berdesir pelan. Di sekelilingnya, para gelandangan tertidur lelap. Cecep juga sudah terlelap dengan posisi biasanya. Tubuh tegak, tangan memeluk jaket compang-camping. Yanti duduk di dekat api unggun yang hampir padam. Matanya menatap Rel. "Lo udah kirim semuanya?" bisik Yanti. Rel mengangguk. "Ya, Wahyu bilang besok pagi akan mulai disebar." Yanti diam sejenak, lalu berkata pelan, "Lo pasti tahu, setelah ini lo nggak bisa balik lagi ke sini." Rel tersenyum tipis. "Aku tahu." Mereka berdua tidak bicara lagi. Hanya suara kayu terbakar dan desiran angin yang mengisi malam. Pagi menjelang, kabar itu muncul. Berita utama di situs berita online. Dokumen rahasia bongkar jaringan korupsi pejabat dan polisi. Foto dokumen itu tersebar. Nama-nama besar disebut, termasuk Kompol Darto. Di markas polisi, kekacauan terjadi. Rapat darurat digelar. Beberapa petugas langsung ditahan untuk dimintai keterangan. Tapi Kompol Darto menghilang. Begitu juga Bos Dono dan beberapa anggota sindikat. Di kolong jembatan, Cecep mendengarkan radio bekas sambil duduk di atas kardus. Ia melirik Rel sesekali, tapi tidak berkata apa-apa. Saat siang menjelang, Cecep akhirnya berkata, "Lu tahu dari mana media bisa dapat info itu?" Rel menjawab santai, "Bukan urusan gua. Gue cuman orang kecil." Cecep menatap mata Rel lama, lalu tersenyum kecil. "Gue tahu, lo bukan orang biasa. Lo polisi." Rel tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Cecep diam sejenak lalu berkata, "Gue nggak marah. Lo nggak nipu gue buat uang atau nyakitin orang. Lo masuk ke dunia kita cuma buat bantu orang. Gue respect itu." Rel menatap matanya. "Terima kasih." Beberapa jam kemudian, mobil polisi datang ke kolong jembatan. Petugas berseragam lengkap turun. Mereka mencari Cecep, tapi Cecep sudah pergi,
Tinggal Yanti dan Rel yang masih ada di sana. Seorang perwira mendekati Rel. "Kamu Rel? Atasanmu mau ketemu." Rel mengangguk. Ia tahu ini adalah akhir dari penyamarannya, tapi ia juga tahu ini belum selesai. Ia menoleh ke Yanti. "Lo tetap di sini atau mau ikut gua?" Yanti menggeleng pelan. "Aku nggak cocok di tempat lo. Aku jalanan. Aku punya tempatku sendiri." Rel tersenyum. "Kalau suatu hari lo butuh bantuan, cari gua di markas." Yanti mengangguk. "Aku doakan lo selamat." Rel berjalan menuju mobil polisi. Ia tahu banyak pertanyaan yang akan diajukan. Ia juga tahu banyak rekan yang akan menyalahkan. Tapi ia tidak peduli. Ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Motor Supra milik cucu nenek Surti berhasil dikembalikan. Sindikat motor curian dibongkar. Dan yang lebih penting, jaringan korupsi besar terbongkar karena informasi yang ia selamatkan. Tapi saat mobil polisi itu melaju meninggalkan kolong jembatan, Rel tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke dunia itu lagi. Dan di akhir cerita, Rel sama sekali tidak membantu warga secara langsung seperti janji awalnya. Tapi ia menyelamatkan banyak nyawa dengan membongkar kejahatan yang lebih besar. Langkah ke-10 telah selesai. Cerita ini berakhir, tapi dampaknya akan terus terasa.